Selamat pagi Jakarta Live. Woo! Happy Sunday semuanya. Semoga sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun, udah cantik, udah mandi. Dan pagi hari ini kita akan memulai Sunday service kita. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di live chat, saying hi, dan kasih nama kalian juga, dan nama orang-orang yang ada berada bersama-sama dengan kalian untuk ikut beribadah hari ini. Ayo kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Thank you Lord for today, this morning is so amazing Lord. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menyertai kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus karena Engkau dahsyat, karena Engkau kuat Tuhan, karena Engkau lebih dari apapun Tuhan, dan Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan Yesus dari awal sampai akhir Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyanyi dari awal ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sembah Tuhan, memuji namanya. I'm treading my sorrows, I'm treading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm treading my sickness,
I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Woo! I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ayo kita say lagi. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Kami tukarkan semuanya itu Tuhan. Sakit kami Tuhan. Air mata kami Tuhan Yesus. Untuk your joy Lord Jesus. Sukacitamu Tuhan. Sukacitamu menggantikan semuanya Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus kami Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus karena Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. One more time. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na. Dekat padamu. Dekat padamu. Itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kata
yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. because you're good, Lord Jesus. We bless your name, Lord Jesus. Mari kita nyanyikan praise the Lord.
Yes, Lord. Praise the Lord, for He is good, and His mercy endures. Praise the Lord, praise the Lord, for He is good, and His mercy endures. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, for He is good, and His mercy endures. Praise the Lord, praise the Lord, for He is good, and His mercy endures. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. One more time, let's sing. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Your righteousness is pure, and your faithfulness endures. Let the angels sing, let the angels sing your praises. Hear your children bless your name. The beginning and the end. You are God, you are my friend, and this mortal world will pass away. Even so, I will say, blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, for He is good. Yes. And His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord, for He is good, and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good, and His mercy endures.
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Mari gereja Tuhan, saya ajak kita semua siapkan hati kita untuk kita menerima akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let us all, as the body of Christ, prepare ourselves to receive the body of Christ today. Setiap saudara bisa siapkan di rumah masing-masing dengan roti atau jus apapun, itu bisa mewakili akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. You can prepare anything in your home. You can prepare your bread or juice, anything, as a representation of the body and the blood of Jesus. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. I want to read from 1 Corinthians 11 verse 24 until 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Kita percaya tubuh dan darah Tuhan Yesus sudah terpecah dan tercurah atas setiap kita. We believe that the body and the blood of Jesus has already broken and poured out for us. Dikatakan di firman yang tadi kita baca bahwa ini adalah satu perjanjian baru dari Tuhan. As we can read in the Bible that this is the new covenant for us. Kita diselamatkan oleh juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. We are saved by Jesus Christ. Dan Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. And Jesus said, do this as often as you drink it in remembrance of him. Mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Let's lift up our the body and the blood of Jesus. Kita terima akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Receive the body and the blood of Jesus today. Tuhan Yesus, kami angkat tubuh dan darah-Mu. Lord Jesus, we lift it up, your body and your blood today, Lord. Biskuit dan jus ini yang melambangkan akan tubuh-Mu yang sudah terpecah dan darah-Mu yang sudah tercurah. This biscuit and this juice, Lord, as a representation as your body and your blood that is broken and poured out for us. Kami percaya ini adalah satu perjanjian baru yang menjamin akan keselamatan kami, Tuhan. We believe that this is the new covenant that assure our salvation, Lord. Kami terima tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. We receive your body and your blood, Lord. Mari kita makan, kita minum dan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Let us eat and drink this body and the blood of Jesus in the name of Jesus. Kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan setiap sakit penyakit. We believe that the power of the blood of Jesus already finished all the sickness in our lives. Saat ini kita akan sama-sama berdoa. Right now we want to be praying together. Buat setiap mungkin saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang sakit. Maybe you are sick today or you have weaknesses that you are happening today. Atau mungkin keluarga saudara. Or maybe your family. Kita akan sama-sama berdoa.
we're going together to pray together. Kita percaya ada kuasa kesembuhan We believe that there's a power of healing today atas kuasa darah Tuhan Yesus. by the blood of Jesus. Saudara bisa tumpangkan tangan di tempat bagian tubuh saudara yang sakit. You can put your hands on the body, the part that is sick, Atau perkatakan setiap keluarga saudara yang sedang sakit mungkin. or maybe you can declare the names of your family or relatives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan. Father, in the name of Jesus, Lord, we're going to pray today Untuk setiap saudara kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. for every brothers and sisters who are sick today, Lord. Kami percaya ada kesembuhan-Mu Tuhan. We believe that there's the power of healing happening today. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Your miracles happening, Lord. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Who are weak, strengthened today. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Who are sick, you healed them, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Bahkan kami perkatakan kuasa darah-Mu menutup bungkus dengan sempurna Tuhan. And we declare, Lord Jesus, the power of your blood cover us, Lord. Dari in the name of setiap Jesus. virus apapun Tuhan. From every viruses, Lord, Termasuk virus corona sekalipun Tuhan. including coronavirus, Lord. Kami perkatakan tidak mendekat kepada gereja Tuhan. We declare there's no viruses coming closer to us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Right now we're going to prepare our hearts to give our offering. Dan ya, persembahan dan persepuluhan. We give our offering and tithing. Saudara bisa berikan melalui transfer. You can transfer. Untuk rekening bank akan ditayangkan di layar. The bank account number there will be on the screen. Saudara bisa catat itu ya. You can take note on that. Kita akan sama-sama berdoa. And now let's pray. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap pemeliharaanmu. Father, in the name of Jesus, we are so thankful for your Untuk protection, berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. for your blessing over our lives. Kami kembalikan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan Yesus. We give back, Lord, what is yours. Ini ketaatan dan ucapan syukur kami Tuhan. This is our hearts, Lord, and our thanksgiving. Biar ini dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Let this be to expand your kingdom in this world. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu. We believe, Lord, that you are going to bless your children. Kami dan gereja-Mu akan terus naik dan tidak pernah turun Tuhan. We are the church. We are going up, Lord, not going down. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. In the name of Jesus. Amin. Amen. Baik, terima kasih untuk jemaat Jakarta Live. Thank you all for all the congregation of Jakarta Live. Kita tetap bersyukur di masa-masa ini kita boleh tetap beribadah meskipun melalui online. We're so thankful that we can still have this Sunday service even though it's online. Kita tetap berdoa bahwa ini segera berlalu dan kita boleh di dalam persekutuan lagi. Let us pray always that it's going to pass away and we can gather together to do the Sunday service. Ya, sekali lagi kami ingatkan buat saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, saudara bisa berikan komentar di kolom live chat untuk berikan salam atau apapun ya. And we want to remind you again that if you are following or joining our Sunday service today, you can say hi in the comment column, and you can say hi and whoever there with you. Ya, saya sampaikan beberapa pengumuman. I would like to share the announcements. Yang pertama bahwa semua pertemuan akan Gereja Jakarta Live kita tetap melakukan dengan online selama minggu ini. All the meetings in Jakarta Live is still by online meeting. Ya, baik itu pertemuan live group atau Bible study ataupun pertemuan doa ya.
life groups, Bible study, and all the prayer meetings, termasuk juga ibadah hari Minggu. including the Sunday service. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam pertemuan, We believe that the power of the Lord Jesus is not limited by this meeting. meskipun kita terpisah, kita percaya kuasa Tuhan Yesus tetap bekerja. Even though we are separated right now, we believe that the power of Jesus is working right now. Baik, untuk pengumuman yang kedua, And the second announcement is, kita Jakarta Live tetap melakukan akan DMS di tahun ini. we're going to have DMS this year. Itu akan dilakukan di tanggal 21 sampai 24 Mei. It is going to be held on 21st and 24th of May, Dan juga dilanjutkan 26 sampai 27 Mei. and then continue to 26 until 27th of May. Ya, kita percaya bahwa ini satu waktu yang luar biasa, We believe that this is the amazing time, bahwa DMS ini dilakukan secara online. that this DMS will be going to have an online Jadi session. dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikuti. So wherever you are, you can join us. Jadi kami mendorong buat setiap saudara, saudara juga bisa ajak keluarga saudara ataupun teman saudara untuk ikut akan DMS ini ya. So we encourage you all to ask your friends or your relatives, family to join the DMS this year. Kita percaya ada sesuatu yang luar biasa di dalam DMS ini. We believe that there's going to be amazing things happening through DMS. Kita percaya ada terobosan, ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus. We believe that there's going to be breakthrough and there's going to be something happening in this DMS. Ya, untuk saudara yang mau mendaftar, saudara bisa lihat informasi detailnya ya. If you are going to register, you can see the further information. Ya, kita akan tampilkan di live chat ataupun mungkin di layar ya. And there will be the announcement is on the screen or on the live chat. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk pengumuman hari ini. That's it for the announcements for today. Kita akan bersiap-siap, kita siapkan hati kita menerima akan firman Tuhan. We're going to prepare ourselves, get ready to receive the word of God. Kita punya 1 menit, kita siapkan hati kita, mungkin perlu ke kamar kecil, silahkan ya. We have 1 minute. If you have to go to the toilet, you can go right now. And let's prepare our hearts. Baik, mari kita siapkan hati kita mendengar akan firman Tuhan. Let's prepare our hearts to receive the word of God. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Father, in the name of Jesus, we prepare our mind and our soul and our lives, Lord, Untuk kami menerima akan firman-Mu Tuhan. to receive the word of God today. Kami minta akan firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh dengan kuat di dalam hati kami. Let this word be planted in our hearts and grow strongly, Lord, Hidup kami diubahkan dan tidak pernah sama lagi Tuhan. and our lives be changed and never be the same again. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. Kau yang memberkati hari ini Tuhan. You bless us today, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, kita katakan
Amin. In the name of Jesus, who are ready to be blessed today, say amen. Baik, kita akan baca akan firman Tuhan. We're going to read the word of God. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. 1 Corinthians 12, verse 12 until 27. Saya bacakan. I'll read it. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Baik, itu firman Tuhan. And that is the word of God. Jadi kita tahun ini Gereja Jakarta Life mempunyai tema akan bersatu untuk menjangkau dan memuridkan, ya. This year, our church, Jakarta Life, has the yearly theme to reach out and make disciples. Unity in mission to reach out and make disciples. Ya, dan kita punya beberapa subtema khotbah dalam tahun ini. And we have sub-themes in each month. Kita sudah masuk dalam serial yang baru, yaitu Bersatu sebagai Gereja. And we going into the new series is Unity as a Church. Unity as a Church. Dan minggu lalu Adit sampaikan mengenai gereja yang bertekun, ya. And last week Adit was delivered about the church who are persevere. Ya, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan kita bertekun di dalam pengajaran, kita bertekun di dalam persekutuan, kita bertekun di dalam doa, ya. As a church, how we should persevere in our relationship, fellowship, teachings, and also prayer. Ya, itu sangat luar biasa dan memberkati kita semua. It was amazing and blessed all of us. Ya, saya akan lanjutkan untuk judul yang baru, yaitu Gereja yang Kuat. And I will continue into my preaching today, the strong church. Ya, dari apa yang kita baca tadi itu firman yang cukup sering kita baca, ya. What we were reading, that passage is often we hear it every day. Sebenarnya tidak cukup sulit bagi kita kalau kita membaca dengan hati-hati, kita bisa menerima akan maksud dari firman itu, ya. It's not really hard for us to understand the passage if we are read it slowly.
Ya, bahwa gereja Tuhan digambarkan sebagai anggota-anggota tubuh ya. The church of God is exampled by the body of Christ. Ya, tapi saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai akan firman ini ya, And I would like to explain a little bit about this word, supaya kita boleh lebih mengerti mengenai maksud akan firman yang dituliskan oleh Paulus ini ya. so that we can understand what is Paul trying to say. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ini, Paulus menulis tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada tubuh Kristus. So in 1 Corinthians 12, Paul wrote about the gifts of the Holy Spirit that is given to the body of Christ. Dan karunia ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan pelayanan akan gereja mula-mula ya. And these gifts cannot be separated by their lives and their ministry. Dan Tuhan berkehendak agar karunia ini terus bekerja sampai Tuhan Yesus datang yang kedua ya. God wants this gift that is going to be working on until he came back. Ya, jadi sangat jelas bahwa Paulus mengharapkan bahwa apa yang dia tuliskan itu menyampaikan bahwa karunia Tuhan itu terus bekerja sampai sekarang ya. Paul is saying that the gift of God is working until now. Dan dari apa yang sudah kita baca tadi mulai ayat 12, While we read it from the verse 12, Paulus menggunakan kiasan tubuh manusia untuk menggambarkan karunia rohani dan tubuh Kristus. Paul make the example by the body of a human as the body of Christ. Ya, menggambarkan karunia rohani dan tubuh Kristus ya. And it is an example like the gifts of the Spirit and the body of Christ. Jadi di kalimat di ayat 13 ya, yaitu kalimat dalam satu roh, itu menunjuk kepada tindakan roh membaptis orang percaya ke dalam tubuh Kristus. So the sentence in one spirit in 13 verse 13 focusing on that the act of the Spirit baptizing the believers into Christ. Ya, itu menyatukan akan anggota-anggota tubuh Kristus ke dalam menjadi satu secara rohani ya dengan orang percaya yang lain. So it makes it one as the body of Christ, as a spiritual body of Christ. Ini suatu perubahan rohani ya, It is the spiritual changing happening, atau pembaharuan rohani, or spiritual renewal. atau seringkali kita sebut sebagai kelahiran baru. And usually we say it as a new born Itu terjadi Christian. ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. That is happening when we repent and accept Jesus as our Lord and God. Secara rohani kita dipersatukan dengan di dalam tubuh Kristus dengan orang percaya yang lain. By the Spirit of God, we are being together, got together as the body of Christ. Ya, jadi saya harap saudara bisa mengerti akan gambarannya ya. I hope you can all understand what it means. Ketika kita belum diselamatkan, While we are not being saved, kita terpisah-pisah ke berbagai tempat ataupun keadaan ya. we were separated by maybe places or maybe our situations. Tetapi ketika kita bertobat dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, But when we are accepting Jesus as our God and our Lord, secara rohani kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus ya. by the Spirit of God, we are being stick together, being one as the body of Christ. Ya, kita dipersatukan dengan orang percaya yang lain di dalam satu tubuh Kristus. We being made one
with the other believers as the body of Christ. Ya, itu sedikit gambaran untuk apa yang akan saya sampaikan hari ini ya. That is a little bit of things that I'm going to share today. Kemudian lalu bagaimana supaya kita sebagai gereja Tuhan kita menjadi gereja yang kuat? So how do we as a church become a strong church? Kita sebagai kumpulan orang-orang percaya yang sudah dipersatukan secara rohani tadi, kita menjadi kuat. As the believers that we are being made one, and how can we be strong as a church? Saya ada tiga poin I have 3 points here, yang kita sebagai gereja Tuhan kita bisa bersama-sama belajar akan hal ini. and we as the church we can learn together about this. Yang pertama, bagaimana kita menjadi gereja yang kuat? And the first one is, how do we become the strong church is, Adalah Kristus sebagai kepala. first one is the make Christ as the head of the church. Ya, yang pertama adalah Kristus atau Tuhan Yesus sebagai kepala akan gerejanya. The first one is that Christ is the head of his church. Ya, kita baca di 1 Korintus 12 ayat 12. Let us read from 1 Corinthians 12 verse 12. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Ya, bagian terakhir dari ayat ini yaitu kalimat demikian pula Kristus. The last part of this verse is that, so it is with Christ. Mengapa Paulus tidak menggunakan kalimat demikian pula gereja atau demikian pula tubuh Kristus? Why Paul doesn't say, so it is with church, or so it is with the body of Christ? Ya, jadi Paulus menggunakan kalimat demikian pula Kristus. But Paul used it, so it is with Christ. Ya, saya mencoba akan merenungkan akan kalimat ini, kemudian saya coba melihat, membaca referensi yang lain ya. I think about this verse and I read about the other references. Dikatakan bahwa Paulus mungkin bermaksud menekankan akan keutamaan Kristus di dalam gereja. Paul want to emphasize the importance of Christ here. Ya, Paulus mungkin bermaksud untuk menekankan keutamaan Kristus di dalam gereja. Paul wants to emphasize that the Christ is the head in the body of Christ. Ya, penekanan ini diperlukan karena dalam kiasan tubuh di pasal 12 ini Kristus tidak ditampilkan sebagai kepala tubuh ya. This emphasis is needed because in the first 12 Christ is not seen as the head of the body of Christ. Ya. Kristus tidak ditampilkan sebagai kepala tubuh. Christ is not seen as the head of the body of Christ. Ya, itu berbeda dengan di Efesus 4 ayat 12 atau ayat 15 dan 16 ya. It's different from Ephesians 4 verse 12 and Ephesians 4 verse 15 to 16. Ya, Efesus 4 ayat 12 dan ayat 15 sampai 16 ini adalah salah satu bagian dari ayat utama dari tema kita tahun ini ya. Ephesians 4 verse 15 and 16 is the main verse that is our main theme in this year. Ya, mungkin saya bacakan supaya saudara bisa ingat ya. I would like to read it so that you will be reminded. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ephesians 4 verse 15 to 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ephesians 4 verse 16 to 15 to 16, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ya, jadi sangat jelas di Efesus 4 dikatakan bahwa Kristus adalah kepala, ya. It is clearly stated in Ephesians 4 that Christ is the head. Jadi karena itulah di 1 Korintus 12 ayat 12 tadi Paulus menggunakan kalimat demikian pula Kristus, ya. So it is why that Paul using so it is with Christ. Karena sebagian jemaat menempati posisi di sekitar kepala, ya. Because half of the members of Christ is placing around the head. Ya, di dalam kiasan tubuh tadi beberapa jemaat menempati posisi di sekitar kepala, ya. As we can see that several of the members taking their positions around the head. Misalnya sebagai mata, telinga atau hidung, ya. As example that as eyes, nose or ears. Ya, hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa Kristus tidak utama. This thing could cause our thinking maybe Christ is not the head. Jadi sekali lagi Paulus perlu menegaskan posisi dan keutamaan Kristus, ya. So once more Paul wants to emphasize the position and the focus is the Christ. Christ is the head. Ya. Kristus identik dengan tubuhnya. Christ is identical with his members. Ya, Kristus identik dengan tubuhnya atau dengan gereja Tuhan, ya. Christ is identical with his body as church and the member of Christ. Ya, jadi walaupun di dalam pasal yang sudah kita baca tadi, walaupun Kristus tidak ditampilkan sebagai kepala di dalam kiasan tubuh tadi, even though Christ is not seen as the head, as we can see in verse 12, tetap Kristus adalah yang utama, ya. still Christ is the first place. Bukan jemaat-jemaat tertentu yang menempati posisi sekitar kepala dalam kiasan ini. Not a certain members of the church who taking their positions around the head. Ya, bicara tentang Kristus adalah bicara tentang gerejanya. Talking about Christ is talking about his churches. Demikian pula sebaliknya, ketika kita berbicara tentang gerejanya, berarti kita berbicara tentang Kristus. And also vice versa, when we're talking about the church, we're talking about that Christ is the head. Karena Kristuslah yang paling utama di antara semuanya. Because Christ is the most important thing over everything. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan atau pelayanan Tuhan, berarti kita melakukannya kepada Kristus. If we do all the things, his work, we do it for him. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menyerang atau menyakiti akan anggota gereja yang lain, anggota tubuh Kristus yang lain, sebetulnya kita sedang menyerang atau menyakiti Kristus itu sendiri. And also vice versa, if we are attacking other people, we are attacking Christ himself. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita gereja Jakarta Life, kita menjadi gereja yang berpusat kepada Yesus Kristus. And we are as the part of church, as the member of Christ, kita berpusat, ya. Kita berpusat kepada Yesus Kristus sebagai kepala. We are focusing on Jesus that is the head of the church. Karena kita sudah dipersatukan melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus. Because we are being joined by the salvation that Jesus already done on the cross. Ya, itu poin yang pertama, bagaimana kita menjadi gereja yang kuat. That is the first point, how do we have to be
strong church. Kita sebagai gereja menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. We are, as the church, we have to make Jesus Christ as the head. Kita masuk di poin yang kedua, And the second point, yaitu kita menjadi excellent pada bagian kita. we have to be excellent in our part. Atau kita menjadi luar biasa pada bagian kita, ya. We have to be amazing in our part. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 18. Let's see in 1 Corinthians 12 verse 18. Itu tadi kita sudah baca, ya. We already read this, Tapi saya mau ulangi supaya ini lebih membuat pengertian buat kita. and I would like to repeat it again so that we can understand it more. 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Ya, jadi setiap kita itu ditempatkan di dalam tubuh Kristus menurut kehendak Tuhan. So every one of us is arranged as the member of His body. Setiap kita adalah bagian dari tubuh Tuhan. We are the part of His body. Dan setiap kita, setiap bagian-bagian ini, kita mempunyai potensi yang sama-sama hebatnya. And every one of us, each one of us has the same potential, amazing potentials. Kita punya karunia-karunia yang Tuhan berikan secara khusus, ya. We are given the gifts of God that's especially given for us. Tapi yang terjadi seringkali kita mengerjakan bagian tubuh Kristus yang lain, yang bukan area atau bidang kita. But sometimes we do other people's gifts that is not our part. Seringkali kita cenderung mengikuti panggilan orang lain. Sometimes we following others' gifts. Ya, kita ingin menjadi orang lain, ya, We want to be someone else, atau bertanding di arena yang lain. or we fight in another arena. Ya. Akhirnya kita tidak menguasai akan bidang kita sendiri. And in the end, we are not be as amazing as God want us to be. Kita tidak mengerjakan akan karunia yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. And we are not doing what the gifts that God given for us. Kita selalu melihat orang lain. We always look up into another else, another Kita people. seperti menjadi orang lain. We are becoming like other people. Dan akhirnya kita tidak pernah merasa kita sudah melakukan yang terbaik. And in the end, we felt like we never do the best. Ya, mungkin satu contoh mungkin kita tahu atlet, ya, atlet itu selalu bertanding. We know that athletes, they are always fight. Ya, sebelum mereka bertanding atau mengikuti kompetisi, mereka selalu berlatih dengan luar biasa, ya. Before they go into the competition, they always practice. Tapi tentunya kita semua tahu bahwa seorang atlet catur dengan atlet tinju akan berbeda latihannya, ya. But we all know that if he is the chess athlete and the boxing athlete, they have different practice. Ya, mungkin kalau mereka melakukan tepat latihan itu sesuai dengan fungsi mereka, itu akan luar biasa. Mungkin mereka akan menjadi pemenang, ya. If they are doing practicing what they are capable of, they're going to be amazing in their jobs. Tapi saudara bisa bayangkan kalau mereka latihan bertukar latihan, ya. You can imagine if they are exchanging the way they practice. Seorang atlet catur berlatih seperti atlet tinju. A chess athlete practicing like boxing athletes, Dan sebaliknya seorang atlet tinju berlatih seperti atlet catur. and vice versa. The boxing athletes doing chess practices. Mungkin kita sudah bisa
memperkirakan bahwa mereka pasti akan kalah ketika bertanding ya. We can know the end of this, that they're going to be lose their fights. Ya mungkin seorang atlet tinju yang biasanya dia harus mengepalkan tangannya, dia akan berlatih seperti itu ya. As the boxing athlete, they need to have different practices. Tapi ketika dia berlatih seperti seorang atlet catur, itu akan membuat dia kesulitan ketika bertanding ya. And when they are practicing as a chess athlete, it's going to be a hard time for him. Akan sangat mudah seorang atlet tinju dikalahkan ya. It is easy for the boxing athletes who are fighting and chess athletes to be defeated. Ya, begitu juga sebaliknya ya. And also vice versa. Jadi setiap kita punya bagian masing-masing atau karunia kita masing-masing ya. Each one of us has spiritual gifts. Itu harus kita kenali, itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. We should acknowledge them and we should do them. Ya, mungkin seorang Paulus ya ketika bertemu dengan salah seorang yang terkaya di dunia misalnya. Maybe Paul met with someone who is the most rich person in this world. Saya percaya Paulus tidak akan merasa kecil hati atau merasa minder ya. I believe that Paul will not have a small heart. Karena Paulus sudah berada dan mengerjakan bagiannya dengan excellent. Because Paul is already doing his part with excellence. Yaitu mengabarkan Injil Kristus. That is sharing the gospel. Sedangkan orang yang terkaya itu juga sudah mengerjakan di bidangnya dengan excellent. And that person who is the most rich person in the world is also doing his job with excellence. Jadi kalau setiap kita tahu akan karunia kita, bagian-bagian kita, dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi excellent di bidang itu. When we know our spiritual gifts and we can do it, practice it with all of our hearts, we can be excellent in that area. Ya, Tuhan sudah berikan buat setiap kita karunia atau bagian-bagian yang khusus untuk setiap kita. God already given that for each one of us. Ya, jadi mari kita fokus mengerjakan bagian yang sudah ditetapkan Tuhan, karunia yang sudah ditetapkan Tuhan buat setiap kita. Let's focus on doing and working our spiritual gifts that's given by God. Maka kita akan menjadi excellent. So that we can be excellent. Maka gereja Tuhan, Jakarta Life akan excellent. And the Church of God, Jakarta Life will be excellent. Kita menjadi gereja yang kuat. Amin. And we can be the strong church. Amen. Ya, kita masuk di poin yang ketiga. And we can go into the third point. Bagaimana kita menjadi gereja yang kuat? How to become a strong church. Yaitu kita saling mengasihi dengan tulus. That's we should love each other with all of our hearts. Ya, yang ketiga adalah kita sebagai gereja Tuhan saling mengasihi dengan tulus. And we as the church of God, we should love each other with all of our hearts. Saya bacakan di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 24. I would like to read from 1 Corinthians 12 verse 22 to 24. Ya, 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. So the 22? Yes. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor, and our
presentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. Ya. Karunia-karunia rohani tidak harus menjadi dasar untuk menghormati seseorang atau menganggap seorang percaya lebih penting daripada orang percaya yang lain. The spiritual gift doesn't have to be the foundation for us to respect others or to consider the believers is the most important thing than any other else, than any other believers. Ya, sekali lagi karunia Tuhan bukanlah suatu ukuran untuk kita menghormati seseorang. The spiritual gifts that is in each one of us is not the measurement for us to respect them. Karena semua anggota tubuh Kristus itu penting di hadapan Tuhan. Because all the members of the body of Christ is important. Setiap kita, setiap saya dan saudara punya bagian-bagian yang penting dan fungsi-fungsi yang penting. Each one of us, you and me, we have the most important thing that we can do. Ya, itu penting untuk kesehatan rohani bagi gereja Tuhan, ya. It is important for the spiritual healthy to the church of God. Ya. Itu akan sangat luar biasa kalau kita bisa menghormati orang percaya yang lain bukan karena karunia. It is going to be amazing when we respect others, other believers, not because of their spiritual gifts. Kita melihat setiap orang percaya itu unik di hadapan Tuhan. We see others, the other believers, is unique in front of God. Punya bagian khusus yang sudah Tuhan tetapkan. They have special parts that is set for them by God. Jadi karunia rohani harus digunakan bukan di dalam kesombongan, ya. The spiritual gifts is used not to brag ourselves Atau demi kemuliaan pribadi, or for our own benefit, tetapi dengan kerinduan yang tulus untuk menolong orang lain. but because our hearts to help others, Untuk menolong anggota tubuh Kristus yang lain. to help the other members of the body of Christ. Dan itu kita lakukan dengan kemurnian hati, ya. And we do that with the pure heart. Ya, tadi dikatakan di kalimat bahwa justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu yang paling dibutuhkan, ya. We can see that the weakest one is the most needed one. Ya, contoh mungkin mata kita, ya. Example is our eyes. Mata kita itu salah satu yang paling lemah, ya, Our eyes is one of the most weakest one dan sensitif. and most sensitive. Mungkin kena debu kita akan merasa perih, ya. When we our eyes has something in our eyes, we can maybe feel something hurt. Tapi mata kita sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. But our body needs our eyes. Tanpa mata kita tidak bisa melihat apapun. Without our eyes, we cannot see anything. Itu akan menyulitkan bagian tubuh yang lain, ya. It is going to make other body members hard times. Ya. Begitupun satu contoh, kadangkala karunia melayani itu kadangkala dipandang lemah, ya. And also the spiritual gift of serving is sometimes considered as the weakest one. Padahal kalau kita mau melihat lebih jauh atau kita mau menyadari karunia melayani itu sangat luas artinya. And even when we know deeper about the spiritual gifts of serving is way more. Ya, melayani atau diakonia itu berarti melayani berbagai hal atau banyak hal. Serving, Diakonia diakonia, berarti melayani berbagai hal. is meaning that serving on many other things. Ya, banyak hal, ya. A lot of things. Jadi itu juga artinya menolong mereka yang membutuhkan. Also, it is meaning that
helping someone who is needed to be helped. Jadi karunia melayani itu juga sama luar biasanya dengan karunia yang lain ya. The spiritual gifts of serving is the same with another spiritual gifts. Jadi seharusnya kita sebagai gereja Tuhan tidak meremehkan karunia seseorang ya. As the body of Christ, we should not see others in a low position. Tapi sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita menghormati anggota tubuh Kristus yang lain. But because we are the part of the body of the Christ, we should respect others. Kita menghormati setiap karunia yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap orang. We respect others, other spiritual gifts that God set for each one of us. Ya, jadi mari kita sebagai gereja Tuhan kita saling mengasihi dengan tulus. So let us, as the church of God, let us love each other, Kita saling melayani, serve each other, saling menolong, and also helping one another, saling membangun dan saling memperlengkapi build each other up and equip each other, supaya tubuh Kristus itu semakin kuat so that the body of Christ is strengthened dan kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. and the glory Amen. of God is revealed. Amen. Baik, saya udah selesai. I'm finished. Mari kita siapkan hati kita. Let us prepare our hearts. Kita tutup akan ibadah kita hari ini. Let's close our Sunday service today. Saya percaya apa yang saya sampaikan itu boleh masuk di dalam hati setiap kita. I believe that everything that I am delivered today may go into your hearts. Kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus, Together as the body of Christ, kita sebagai gereja Tuhan, as the church of God, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. and make Christ as the head of the church. Kita sebagai gereja Tuhan, kita mengenali akan karunia dan bagian yang sudah Tuhan tetapkan. As the body of Christ, we need to know our spiritual gifts that is set for us. Dan kita sebagai gereja Tuhan mengasihi dengan tulus. And each one of us love each other with all of our hearts. Saya percaya kalau itu ada di gereja ini, I believe that all of that are there in our life. ada di Jakarta Live ini, In Jakarta Life dan also. secara umum itu ada di dalam tubuh Kristus. And generally it is in the body of Christ. Saya percaya gereja akan menjadi kuat. I believe that the church is going to be strong. Jakarta Live juga akan menjadi kuat. Jakarta Life will be strengthened. Kita bersama-sama mengerjakan amanat agung. Together we do the Holy Commission. Kita sebagai gereja, kita bersatu menjadi gereja yang kuat. We as the church be united as become the strong church. Ya, dengan excellent kita mengerjakan bagian Tuhan yang sudah dipercayakan untuk setiap kita. With excellence we do what God has set for us in our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Father, in the name of Jesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. we thank you, Lord, for today, Untuk firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. for your word that we can hear today, Untuk firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan. for your word that we can receive today. Biar itu tertanam di dalam hati kami. Let this word be planted in our hearts, Bertumbuh kuat dan berbuah Tuhan. grow strongly and be fruitful. Kami sebagai anggota tubuh-Mu Tuhan. We as the body of Christ, Kami sebagai kumpulan orang-orang percaya Tuhan, we as the believer, Lord, yang sudah dipersatukan secara rohani Tuhan. who are joined by your spirit. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai kepala gereja Tuhan.
We want to make you as the head of this church. Engkau Tuhan Yesus yang utama atas gerejamu. You are the first place, Lord. Dan kami mau setiap kami mengerjakan bagian kami dengan excellent Tuhan. And we want each one of us doing the spiritual gift that set for us is doing it excellently. Ya Tuhan, kami mengerjakan karunia yang sudah Engkau percayakan dengan terbaik Tuhan. We want to do it excellently, Lord. Dan kami mau belajar Tuhan, saling mengasihi dengan tulus Tuhan. And we want to learn to love each other with all of our hearts. Kami mau saling menghormati satu dengan yang lain. We want to respect one another. Kami mau menghormati karunia yang lain Tuhan. We want to honor other spiritual gifts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dan kami percaya gerejamu menjadi kuat Tuhan. And we believe that your church is going to be strong. Jakarta Life menjadi kuat Tuhan. Jakarta Life will be strong, Lord. Ketika setiap kami menjadi kuat, maka gerejamu akan menjadi kuat Tuhan. If each one of us becomes strong, and then your church is becoming strong too. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Mari setiap kita angkat tangan kita terima berkat yang terbaik. Let each one of us lift up our hands and receive the best blessing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Father, in the name of Jesus, aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. I pray, Lord, for your congregations, Lord, Untuk gerejamu Tuhan. for your church. Biar Engkau yang berikan anugerah-Mu Tuhan. So that you give us the strength, Lord, Untuk menjadi setiap pribadi yang kuat Tuhan. so that we can be someone who is strong. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Setiap jemaat-Mu Tuhan mengerjakan bagiannya dengan luar biasa Tuhan. Each one of us doing our spiritual gifts excellently. Aku berdoa biar perlindungan kuasa darah-Mu sempurna Tuhan. I pray, Lord Jesus, your protection, your blood, Lord Jesus, covered us all. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Your protection is perfect, Lord. Berkati setiap keluarga Tuhan. Bless every family, Dari mulai yang kecil sampai yang besar Tuhan. from every little ones and then the bigger ones, Lord. Berkati setiap kesehatan jemaat-Mu Tuhan. Bless every health, Lord Jesus. Berkati setiap pekerjaan dan usaha setiap jemaat-Mu Tuhan. Bless every jobs and everything that we do, Lord. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. We believe that you are God who blessed us. Kami percaya gerejamu menjadi berbeda di dunia ini Tuhan. We believe that your church is going to be different in this world. Gerejamu menjadi berkat di tengah-tengah waktu ini Tuhan. Your church is going to be a blessing in these times. Gerejamu semakin kuat menjadi berkat Tuhan. Your church is strongly becoming a Dan blessing. gerejamu semakin kuat menyampaikan Injil-Mu Tuhan. And your church is going to be strongly, Lord, delivering your message. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Biar kasih yang besar dari Bapa, Let the great love from you, Lord, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, a blessing for you, from you, dan persekutuan dengan Roh Kudus and the communion, the fellowship of the Holy Spirit menyertai gerejamu dari sekarang sampai selamanya. protect our church from now on until forever. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. In the name of Jesus we pray, amen. Baik, kita sudah selesai untuk ibadah hari ini. We are now finished for the Sunday service today. Ya, terus berdoa sepanjang waktu ini. Continue to pray in these times. Kita percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan terus bekerja. We believe that His power and His mighty kindness is working over us. Ya, terus terhubung dengan jemaat yang lain.
continue to connect with another members of the Ya, church melalui apapun ya, melalui online, video call dan sebagainya ya. through anything you can do online or anything. Itu menjadikan kita tetap kuat di dalam persekutuan ya. It will strengthen us in our fellowship. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you and God bless you.